Kebutuhan setiap orang dalam mencari smartphone itu berbeda-beda. Ada orang yang pentingin performa kamera, ada yang pentingin performa gaming, ada yang lebih suka HP dengan desain fashionable, ada lagi yang butuh HP yang baterainya awet. Kalau mau yang paket lengkap, ada. Tapi biasanya harus siapin dana lebih. Masalahnya, kan banyak orang yang dananya terbatas juga. Jadi harus bikin prioritas. Nah, buat yang punya dana 3 jutaan, Oppo baru saja meluncurkan Oppo A76. Kira-kira HP ini cocok untuk prioritas yang mana ya? Oppo A76 punya desain yang menurut saya stylish dan fashionable. DNA Oppo Glow yang biasa kita temui di Reno series diadopsi ke HP ini. Material dasarnya memang plastik, dan plastiknya terasa, tapi finishingnya terlihat cakep banget. Teksturnya itu halus dan bisa terbebas dari bekas sidik jari. HP ini juga punya rating IPX4 dan IP5X, jadi bisa tahan dari percikan air dan debu. Dan Oppo mengklaim kalau ini bisa bikin bodi belakangnya lebih awet dan tahan lama. Karena build quality Oppo A76 ini juga teruji dengan pengetesan seperti yang faktanya bisa kalian lihat. Walau baterainya besar, tapi bodi HP ini tipis. Desain kameranya juga baru, dan di mata saya, ini cukup refreshing untuk Oppo A series, dan bikin tambah cakep. Layar Oppo A76 memakai desain punch hole yang letaknya di kiri atas. Peletakan di sisi ini menurut saya lebih nggak mengganggu kalau sedang dipakai untuk multimedia seperti nonton. Refresh rate layarnya sudah 90 Hz, jadi terasa smooth. Dan panel IPS-nya menurut saya impresif sih. Warnanya terlihat kaya dan vivid, berkat color gamutnya yang lebar. Terus kita bisa pilih karakter warna yang lebih natural juga. Layarnya memang beresolusi HD+, pastinya nggak setajam Full HD, tapi masih oke kok, nggak terlihat pecah. Kelihatannya Oppo memakai kualitas panel yang grade-nya baik ya, makanya nyaman di mata. Ini lebih penting buat saya dibanding pakai layar IPS resolusi Full HD, tapi kualitasnya agak kurang seperti di beberapa HP 3 jutaan lain yang pernah saya coba. HP ini memakai chipset Snapdragon 680 yang tergolong sangat baru. Kalau dilihat dari konfigurasinya, ini kurang lebih upgrade dari Snapdragon 665. Clock speed-nya lebih tinggi, terus yang sangat menarik, litografinya jauh lebih kecil yaitu 6 nanometer, atau hampir setengahnya. Artinya, dia bisa kasih performa yang lebih kencang tapi jauh lebih efisien atau hemat daya. Pas saya coba dalam beberapa hari ini memang performanya oke untuk HP kelas menengah. Saya pakai untuk keperluan dasar seperti chatting, browsing, sosial media, itu udah lebih dari cukup. Multitasking juga terasa lancar berkat RAM 6GB-nya, plus ada fitur RAM expansion, di mana kita bisa nambah virtual RAM dengan pilihan 2 hingga 5GB. Kalau pakai fitur ini, dia akan mengambil dari internal storage-nya yang berkapasitas 128GB. Slotnya ada 3 buah, yaitu 1 slot microSD dan 2 slot SIM card. Sebagai informasi, HP ini belum mendukung 5G dan sayangnya nggak ada NFC. Terus, speakernya belum stereo ya. ColorOS 11.1-nya terasa ringan. Interface-nya colorful tapi tetap clean. Buat yang belum tahu, saat ini cukup banyak yang bisa kita kustomisasi juga tanpa perlu install aplikasi pihak ketiga. Terus didukung fitur-fitur yang mempermudah kita juga, seperti mentranslate apa yang ada di layar dengan memakai gesture 3 jari. GPU-nya memakai Adreno 610 dengan clock speed yang tinggi. Buat gaming memang nggak terlalu bisa diajak main game berat ya, tapi game populer seperti Free Fire atau Mobile Legends itu udah aman banget. Bisa set grafis ke ultra atau yang tertinggi juga. Main PUBG Mobile di grafis smooth bisa dapat 30 fps, jadi pas-pasan. Tapi pas main New State, PUBG yang lebih baru, di grafis light bisa set hingga ultra, atau setara dengan smooth extreme di PUBG Mobile. Dan performanya lumayan stabil, terasanya bisa dapat high frame rate di kisaran 50 fps. Baterainya besar, dia berkapasitas 5000 mAh. Dengan chipset yang sudah 6 nanometer, jadinya memang bisa lebih hemat daya. Dipakai seharian juga masih kuat banget. Terus, Oppo A76 ini sudah mendukung charger SuperVOOC 33 watt, yang chargernya sudah dikasih di dalam box penjualan. Ngecasnya udah pasti cepet. Dalam 15 menit bisa terisi sekitar 30%. Yang saya suka sih, ada fitur Super Nighttime Standby.
Jadi pas kita tinggal tidur di malam hari sampai pagi, baterainya paling berkurang 2% aja. Kamera belakang Oppo A76 ada 2 buah. Sebetulnya spesifikasi kameranya nggak ada yang luar biasa. Kamera utamanya beresolusi 13 megapiksel, di saat banyak yang pakai 48 megapiksel, terus ada kamera bokeh 2 megapiksel. Ya sebetulnya sensor kamera cuma salah satu faktor untuk bikin hasil foto yang bagus ya. Tapi saat ini yang nggak kalah penting juga adalah ISP dan software. Untungnya ISP dari chipset ini ada improvement besar dibanding seri pendahulunya. Dan softwarenya pun terlihat bisa kasih improvement di hasil fotonya. Processingnya bisa bikin dynamic range lebih lebar dan naikin detail fotonya juga. Jadi bisa bikin hasil fotonya jadi not bad. Pastinya ada mode portrait dan hasilnya pun lumayan banget. Yang pasti efek bokehnya bagus dan edge detection terlihat rapi. Plus, dia ada AI enhancement dan beberapa pilihan filter. Di kondisi dengan pencahayaan yang agak minim, hasilnya masih terlihat lumayan ya. Saya lihat ketajamannya masih oke walau agak sedikit soft dibanding pas terang. Night mode-nya bisa kasih sedikit improvement juga. Paling pas di kondisi extreme low light atau hampir tanpa cahaya aja yang hasilnya jadi noisy dan soft. Tapi ya, ini adalah hal umum yang ditemui di kamera 3 jutaan saat foto di kondisi seperti ini. Kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Hasil foto selfie-nya lumayan baik dan ada mode portrait juga seperti di kamera belakangnya. Untuk perekaman video baik kamera belakang maupun depan bisa hingga resolusi Full HD 30 fps. Fiturnya simpel aja ya. Terus untuk hasilnya di mata saya sih masih tergolong lumayan. Paling kalau rekam sambil jalan bakal terasa goyang aja karena nggak ada stabilizer. Kesimpulannya, kira-kira Oppo A76 ini cocok buat pengguna yang seperti apa ya? Menurut saya, HP ini cocok bagi kalian yang sangat memprioritaskan HP dengan baterai yang awet buat diajak keluar seharian. Dan kalaupun urgent, harus ngecas di cafe misalnya, baterainya bisa cepat terisi. Cocok juga bagi kalian yang sering beraktivitas di luar, karena klaim dari Oppo sih, HP ini bisa tahan lama dan kalau kena percikan air dan goresan, masih bisa awet. Lalu Oppo juga tidak melupakan estetika karena desain yang memakai Oppo Glow-nya ini cakep banget. Performa yang didukung Snapdragon 680 juga termasuk baik dan sangat efisien di kelasnya. Kualitas layarnya pun baik dan smooth, walau resolusi masih HD. Tapi sebetulnya ini malah bikin HP ini lebih hemat daya lagi sih. Sensor kameranya sih memang nggak ada yang terlalu spesial ya, tapi untungnya cukup tertolong oleh ISP dan processing software-nya.